Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh sekali lagi Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari pertama di minggu ini, Senin 19 Juni tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 6 hari bersama kitab Galatia. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab Galatia pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Judul renungan kita hari ini, belajar untuk terus berbagi hidup. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara, dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa Abraham menerima berkat karena beriman terhadap janji Tuhan. Artinya, perbuatan Abraham bukanlah faktor utamanya, melainkan imannya lah yang mendasari tindakan itu. Keturunan Abraham menerima janji berkat yang sama jika bersedia beriman. Orang-orang yang secara lahiriah bukan keturunan Abraham pun bisa menerima berkat yang sama asalkan beriman seperti Abraham. Karena kehadiran Kristus telah memungkinkan kita untuk menemukan hal yang luar biasa itu. Namun ada hal yang tak kalah penting yang disebutkan oleh Rasul Paulus yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Yang mengutip kata-kata bahwa oleh Abraham segala bangsa akan diberkati. Itu berarti berkat yang dijanjikan bukan bersifat eksklusif dan tidak khusus hanya untuk Abraham saja. Alkitab mengatakan ketika ia diberkati maka segala bangsa pun akan merasakannya juga. Dan dengan mengutip kata-kata ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa dalam iman mereka telah menerima berkat Tuhan. Oleh karenanya semua bangsa dimungkinkan untuk menerima berkat bersama-sama dengan mereka. Renungkan hal ini. Sebagai orang Kristen, apakah kita pernah merasa bahwa berkat Tuhan semata-mata untuk kita saja? Pernahkah kita berpikir bahwa berkat tersebut juga harus dibagikan kepada orang lain? Karena itu mari kita bercermin kepada nasihat Paulus dalam perikop ini. Iman telah membuat kita menerima berkat. Dan berkat itu harus berlanjut sehingga orang-orang di sekitar kita pun merasakan berkat tersebut. Namun ingat, jangan pernah mau dimanfaatkan oleh orang lain. Orang yang merasa kalau saudara diberkati, mereka pun harus diberkati lewat saudara. Kalau dia malas, melipat tangan lalu berharap saudara memberkatinya atau berharap Tuhan memberkatinya, orang yang seperti itu tidak layak untuk menerima berkat dari saudara. Namun jika saudara mendapati orang itu begitu giat dalam bekerja, begitu gigih dalam hidupnya, namun sepertinya memang rezeki belum menemuinya, orang-orang yang seperti ini perlu dukungan dari kita. Hadirlah menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang yang siap diberkati, yaitu orang-orang yang rajin, orang-orang yang berusaha, meskipun mereka belum mendapatkan bagian terbaik seperti yang kita terima. Izinkan Tuhan memakai hidupmu untuk memberkati orang lain yang siap diberkati lewat hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan perlindungan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Terlebih bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih dan kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.